Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andrea Novel. Oke semuanya, ingin mengucapkan selamat tahun baru semua. Semoga rezekinya tahun ini makin banyak lagi. Oke, lanjut saja kita ke cerita ya. Bab 16, panggilan sayang. Tangannya terus berusaha merapikan penampilannya dengan gaya khas centilnya. "Kamu temannya Ayana kan?" tanya Tristan, memastikan setelah menghampiri Susi. Susi mengangguk pelan. "Saya Tristan, temannya Ayana. Masih ingat?" tanya Tristan lagi. Susi lagi-lagi hanya mengangguk. Pandangannya tak lepas dari wajah tampan Tristan, membuat Tristan sedikit merasa risih. "Ayana masuk kerja gak hari ini?" tanya Tristan kemudian. Susi yang terpesona melihat wajah tampan Tristan tidak menggubris Tristan yang sedang menunggu jawaban atas pertanyaannya. Tristan mencebikan bibirnya melihat tingkah Susi. "Mbak, Ayana masuk kerja nggak?" tanya Tristan mengulangi pertanyaannya. "Dia kerja, tapi hanya shift satu aja," jawab Susi tanpa sadar. "Eh, bukan. Ayana nggak masuk kerja hari ini. Bukan. Sudah 2 hari ini," ralatnya segera sadar dari lamunannya. Karena terpesona melihat ketampanan Tristan. "Ayana nggak masuk kerja? Kemana dia?" gumam Tristan pelan hampir tak terdengar. "Mbak tahu nggak dia kemana?" Tristan menatap wajah Susi penuh selidik. "Saya juga nggak tahu, Babang Tampan. Mungkin di rumahnya kali," jawab Susi malas. Karena sejak tadi Tristan hanya menanyai keberadaan Ayana. "Dia izin kerja. Karena apa?" tanya Tristan belum puas mendengar jawaban Susi. Susi menghembuskan napas yang kasar. "Dia bahkan gak izin. Gak tahu alasannya dia kenapa gak masuk kerja. Tapi bisa aja karena anaknya sakit," jawab Susi menggerutu. Tristan terlihat sedang berpikir keras. Dia merasa gak masuk akal jawaban yang Susi berikan. Karena sejak pagi rumah Ayana kosong tanpa penghuni. Tristan lantas bergegas memakai helm dan menaiki motornya tanpa pamit pada Susi. Susi terlihat mencibirkan bibirnya melihat Tristan mulai menjauh dari area parkir restoran. "Babang Tampan, oh Babang Tampan, I love you," cerita Susi dengan ekspresi seperti sedang mencium seseorang. Di tempat lain, Ryan yang sedang mendampingi Ayana tidur pulas di kursi depan kamar inap Yuki merasa heran. Ryan mengintip sebentar ke dalam ruangan inap Yuki dari balik pintu. Rupanya Ayana sejak sore tadi belum masuk ke dalam ruangan Yuki dikarenakan mantan suaminya masih berada di dalam ruangan Yuki. Ayana berusaha menghindari Arman yang terus mendesaknya untuk rujuk meski Ayana menolaknya. Arman tidak pernah menyerah karena menurutnya Ayana masih mencintainya. Ryan terus memperhatikan wajah cantik Ayana yang nampak lesu itu. Ryan lantas berjongkok di samping Ayana, mengelus pucuk kepala dengan lembut. Ayana yang merasakan usapan di kepalanya merasa terusik, perlahan matanya pun terbuka. Ayana nampak diam menatap wajah Ryan yang tempat berada di depan matanya, sedang tersenyum menatapnya. "Kok tidur di sini?" tanya Ryan lembut. "Kepalaku terasa pusing," jawab Ayana pelan. Sepertinya dia udah selesai dinas. Menolak Ayana dalam hati mendapati Ryan tidak memakai jas putih kebanggaan para dokter. "Kamar Yuki sudah siap. Aku antar ke sana, biar istirahat di sana." "Yuki, biar aku yang urus," ucap Ryan lembut. Ayana bangun dan menegakkan tubuhnya duduk bersandar pada sandaran kursi. Ryan menempelkan punggung tangannya di kaki Ayana mengecek kondisinya. "Masih pusing?" tanya Ryan menatap wajah Ayana intens. Ayana hanya menganggukkan kepalanya menjawab, "Ya sudah, ayo, kamu kelelahan. Nanti minum vitamin ya, biar nanti aku ambilkan," ucap Ryan tersenyum. Ayana hanya diam menyandarkan punggungnya di sandaran kursi dengan mata terpejam. "Sayang, ayo." Ryan menarik pelan dengan Ayana untuk berdiri mengikutinya. Ayana mendongakkan kepalanya menatap Ryan dengan kening berkerut. Ryan tahu Ayana kaget dengan panggilannya itu, namun dia berpura-pura cuek. "Nanti setelah Yuki udah pindah kamar, aku balik ke rumah dulu sebentar. Aku ikut nginap nemanin kalian di sini,"
ucap Ryan santai. Ayana lagi-lagi terkejut mendengar ucapan Ryan. Dia menggelengkan kepalanya, tanda menolak. Gak ada penolakan, Yuki butuh pengawasan malam ini. Aku gak mungkin biarin kamu dan ibu sendirian sementara kamu sendiri kurang fit gini. Ucap Ryan menegaskan. Ayana hanya diam tak menjawab. Dia pasrah saja. Apa mau Ryan? Ryan menuntun tubuhnya untuk berdiri. Dan di saat bersamaan dengan itu, Arman keluar dari ruangan rawat inap Yuki, bermaksud mencari keberadaan Ayana yang belum kembali sejak pamit mau membeli sesuatu. Arman mengepalkan tangannya saat melihat perlakuan Ryan pada Ayana tepat di depan matanya. Hatinya dipenuhi rasa cemburu pada Ryan. Ayana, pekik Arman di ambang pintu. Perhatian Ryan dan Ayana teralihkan ke suara bariton Arman. Ryan seolah tak peduli dan kembali menuntun Ayana menuju kamar rawat Yuki di VVIP yang sejak siang tadi disiapkannya bersama Dokter Mika. Sementara Ayana sendiri sudah mulai terbiasa dengan sikap Arman yang emosian. Saat ini Ayana inginkan hanyalah agar cepat sampai di kamar untuk berbaring meringankan rasa pusing di kepalanya. Ayana, tunggu, jaga Arman menghampiri. Ryan yang melihat Arman menahan Ayana dengan mencengkram lengannya mulai tersulut emosi. Jaga sikap Anda, ucap Ryan menepis tangan Arman kasar. Arman tak kalah bersulut emosi karena sikap Ryan dan rasa cemburunya. Melihat Ayana hanya diam dalam dekapan Ryan, tangan Arman mengepal rahangnya, mengeras, menahan gejolak amarah dalam dada. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga saya, bentak Arman meluapkan emosinya. Mas, tolong, ini rumah sakit, jaga sikap Mas Arman. Jaga Ayana menahan tubuh Arman yang maju menantang Ryan. Anda bukan siapa-siapa Ayana lagi, ingat itu, sarkas Ryan menatap tajam wajah Arman. Udah dong, ini di dalam sana Yuki lagi sakit. Jangan berantem di sini. Mohon Ayana meredam emosi Ryan pada Arman. Ryan menatap wajah Ayana dengan perasaan bersalah. Iya, maaf. Tangannya terangkat mengusap pucuk kepala Ayana penuh sayang. Semakin membuat Arman dilanda cemburu. Ayo, kamu harus segera istirahat. Muka kamu semakin pucat. Ryan mulai terlihat khawatir melihat Ayana yang mulai lemas dan pucat. Ryan seolah tidak peduli lagi dengan Arman di depannya karena rasa khawatirnya pada Ayana. Sementara itu, Arman hanya terdiam saat menyadari kondisi Ayana yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Emosinya mulai meredam seketika. Ayana, apa kamu baik-baik saja? Khawatir Arman. Ayana tersengat, terkaget, tubuhnya terasa melayang saat Ryan menggendongnya dan bergegas meninggalkan Arman yang terpaku diam di tempatnya. Karena takut jatuh, Ayana terpaksa mengalungkan tangannya ke pundak Ryan dengan perasaan canggung. Sementara Ryan hanya cuek, tidak memperdulikan tatapan Ayana padanya. Saat keduanya melewati ruang di mana tempat para medis berkumpul, perhatian mereka teralihkan pada Ayana dan Ryan. Ayana menunduk dan menyembunyikan wajahnya ke dada bidang Ryan dengan perasaan malu. Sementara Ryan tersenyum kecil membayangkan wajah Ayana yang pasti sudah merona karena ulahnya itu. Tak berselang lama, mereka pun sampai di kamar yang dimaksud. Sayang, tolong bukain pintunya. Tangan aku gak bisa, ucap Ryan tersenyum pada Ayana yang masih terus menyembunyikan wajahnya. Ayana tersentak dan meminta Ryan menurunkannya dari gendongan dokter tampan itu. Ayana malu mendengar kata sayang yang kali kedua disematkan Ryan untuknya. Karena Ayana bersikeras untuk diturunkan, Ryan pun terpaksa menurunkan tubuh Ayana dari gendongannya. Saat pintu kamar terbuka, Ayana terpana melihat isi kamar VVIP yang disiapkan Ryan untuk anaknya Yuki begitu mewah. Ayana menoleh memandang wajah Ryan instan dengan mengerutkan keningnya. Tak disangka olehnya, Ryan begitu berlebihan memanjakan anaknya dengan memberikan fasilitas mewah
seperti yang dilihat saat ini. Jangan ngeliatin aku kayak gitu dong sayang. Ini untuk Yuki dan untuk kamu dan ibu juga, biar bisa istirahat dengan nyaman selama Yuki dirawat. Tutu Ryan tersenyum tulus. Ayana menghembuskan napas kasar mendengar Ryan. Lagi-lagi menyematkan kata sayang. Untuknya, jangan mengeluarkan banyak uang hanya untuk kamar perawatan Yuki seperti ini. Kami tidak bisa menerimanya. Ucap Ayana menolak. Jangan menolak. Kita harus memberikan kamar yang nyaman untuk Yuki biar dia nggak bosan selama dirawat. Ucap Ryan lembut. Tapi ini berlebihan bagi kami. Aku nggak bisa nerima ini. Ucap Ayana datar. Kami siapa? Tanya Ryan mengerutkan kening menatap Ayana. Ayana diam tanpa menjawab. Dia mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Ryan tersenyum. Dia tahu apa yang Ayana pikirkan saat ini. Gak apa-apa Ayana. Anggap aja ini rezeki untuk Yuki. Jawab Ryan menghampiri Ayana. Ayah mundur selangkah saat Ryan berada tepat di depannya, yang tinggal berjarak sejengkal. Jangan kayak gini, aku gak suka, ucap Ayana gugup. Ryan tersenyum mendengar ucapan Ayana. Hatinya memuji kepribadian yang Ayana miliki. Kebanyakan orang di luar sana, jika menerima pemberian dari seseorang, pasti akan sangat bahagia. Bahkan tak jarang beberapa dari mereka rela menjadi simpanan pria beristri. Tapi tidak dengan Ayana, seorang janda yang tengah berjuang mencari biaya hidup dan untuk pengobatan anaknya yang sakit. Justru tidak pernah sekalipun memanfaatkan keadaan yang ada. Ryan bersyukur hatinya jatuh pada sosok wanita seperti Ayana. Selain cantik, juga bisa menjaga sikap dan bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Sesuatu yang jarang ditemui di zaman sekarang ini. Pikir Ryan bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.